Aku adalah cahaya di atas cahaya. Aku adalah cahaya di atas cahaya, gumam Fir'aun serap, suaranya berderak-derak seperti petir yang terdampar di dalam ruang batu yang tak berujung. Jari-jarinya menari di atas lempengan emas yang berpijar, menorehkan rune-rune kuno yang memantulkan cahaya-cahaya berwarna merah darah. Di sudut altar yang megah, tetesan merah masih menetes perlahan, mengalir dari puncak patung para nabi yang dibakar pada masa lampau, tinta suci untuk kitab barunya. Kota Teba, ibu kota kerajaan Kemet, berpendar dalam sinar fajar yang terhalang oleh kabut-kabut kristal. Di antara tiang-tiang kolosal yang diukir hieroglif, ribuan mata menatap sang raja-raja, menunggu pengumuman yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Di dalam ruang bayangan, sebuah ruangan terlarang yang tersembunyi di bawah piramida-piramida terpendam, Fir'aun serap menatap sekeping tablet batu yang berkilau, sebuah artefak yang ditemukan pada penggalian kuburan para dewa purba. Jika cahaya menolak menatap dirimu, maka cahaya akan menelanmu, bisiknya pada dirinya sendiri, mengingat petua lama yang pernah terucap di bibir sang Nabi Ibram. Ia belum mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu, namun ia tahu, dia berusaha menaklukkan sebuah rahasia yang bahkan para nabi tidak pernah dapat mengungkap. Altar yang berdiri di tengah aula utama dipenuhi oleh semacam cairan pekat, bukan darah biasa, melainkan darah yang diambil dari inti hati para nabi yang terperangkap dalam kristal obsidian. Masing-masing nabi, Moses, Isa, dan bahkan seorang nabi yang belum pernah disebut dalam kitab suci, telah menumpahkan pengetahuan mereka dalam bentuk tinta yang mengalir. Fir'aun meneguk satu tetes, rasa pahit menaklukkan lidahnya. Di dalam tubuhnya, sekujur ingatan nabi-nabi itu terbuka, petunjuk tentang cara mengendalikan matahari, mengubah air menjadi emas, bahkan menulis takdir manusia di atas pasir. Dengan jari-jari yang berkilau, ia menorehkan rune-rune yang berirama, menggabungkan bahasa hieroglif kuno dengan simbol-simbol yang ia temukan dalam catatan para nabi. Setiap goresan mengeluarkan kilatan cahaya, menandakan bahwa sebuah kebenaran baru sedang lahir. Malam itu, ketika bintang-bintang tampak menutup mata mereka pada dunia, Fir'aun menyelesaikan kitab cahaya di atas cahaya, sebuah naskah yang mengklaim dirinya sebagai penghubung antara dunia fana dan para dewa, serta sebagai pewaris cahaya para nabi yang telah lama terkubur. Kitab itu terbuat dari kulit buaya yang dipoles hingga mengkilap, ditulis dengan tinta yang berwarna keemasan, seakan-akan setiap kata mengandung partikel cahaya. Kedatangan kitab baru menimbulkan kegemparan. Di dalam aula, para pendeta tinggi, yang selama berabad-abad melindungi teks-teks suci, bersatu dalam bisikan mengkhawatirkan. Bagaimana ia bisa memanggil dirinya cahaya? Tanya Hem, kepala pendeta Rahek, matanya menatap tajam pada kitab yang baru. Cahaya sejati bukan milik seorang manusia. Ia bersifat ilahi. Jika dia mengklaimnya, maka ia menantang langit sendiri. Namun tidak semua bersikap menentang. Di antara kerumunan, seorang pemuda bernama Anub, yang berasal dari suku nomaden Nil, mengangkat tangan. Ia menatap Fir'aun dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Maaf, tuanku," katanya, "tapi mengapa kami harus menunggu cahaya lama? Jika cahaya baru ini bisa menyelamatkan tanah kami dari banjir dan kelaparan, bukankah itu layak?" Fir'aun menatap Anok, menilai keberanian muda itu. Anak-anak nomaden memang selalu memandang ke langit, mencari pertanda. Engkau melihat kesempatan. Baiklah, aku berikanmu sebuah tugas. Bawalah kitab ini ke tepi sungai Nil, pada saat matahari terbenam, dan bacakan pada setiap desa yang kau temui. Jika suara cahaya ini dapat menenangkan air, maka kami akan menerimanya. Anu mengangguk, dan dengan cepat meninggalkan istana, membawa kitab yang terbungkus dalam kain sutra putih. Perjalanan Anu menembus padang pasir, melintasi oasis-oasis yang berkilau, serta melewati desa-desa yang sudah lama terpuruk karena kekeringan.
Saat ia membacakan, "Aku adalah cahaya di atas cahaya," kata-kata itu terdengar di antara desau angin yang menderu. Penduduk tersentak. Beberapa mengangkat tangan, mengira itu adalah mantra pelindung, sementara yang lain menutup telinga, takut akan kutukan. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hilir Nil, seorang perempuan tua, Nefra, menahan napas ketika Anub menyelesaikan bacaan. "Cahaya," bisiknya. "Kita sudah menunggu cahaya sejak lama. Dulu, nenek kami bercerita tentang nabi-nabi yang meneteskan darah mereka ke tanah, menjadikan tanah subur lagi. Mungkin cahaya itu memang kembali." Nefra mengajak Anu menyalakan obor, dan bersama penduduk desa, mereka menyalakan nyala api besar di tengah lapangan. Tiba-tiba, air sungai yang selama ini surut menanjak perlahan, menutupi bibir sungai dan memberi harapan baru. Orang-orang bersorak, memuji cahaya yang menurunkan hujan dan menghidupkan tanah. Namun, tidak semua di dunia itu bersuka cita. Dari puncak piramida yang kegelapan, sosok bayangan muncul. Amuk, seorang penguasa rahasia yang pernah mengintai kerajaan sejak masa Firaun pertama. Amun memiliki satu tujuan, memusnahkan cahaya yang dapat mengancam kekuasaannya. Ia menyembunyikan diri di balik kabut, menyiapkan mantra hitam yang dapat memadamkan cahaya itu selamanya. Sementara Anu melintasi wilayah selatan, di istana, Hem melaporkan peristiwa yang terjadi. Cahaya memunculkan hujan di Nil, namun ada yang menolak. Mereka berbisik tentang perbudakan, tentang mengendalikan masyarakat dengan buku baru, ujar Hem, mengurangi rasa takutnya. Firaun menahan napas, memikirkan kembali mantra-mantra yang ia tulis di kitab. Pada saat itu, ia menemukan satu goresan yang tidak sengaja ia lewati. Jika cahaya jatuh pada bumi, maka ia akan menelan semua kegelapan, termasuk yang berada di dalam hatimu. Ia tersadar bahwa dirinya telah menuliskan sebuah kutukan yang dapat menghancurkan dirinya sendiri jika tidak dihindari. Di ruang pertemuan, Firaun mengundang para penasihatnya, termasuk Amun yang menyamar sebagai pelayan. "Kita tidak dapat membiarkan cahaya menguasai rakyat," katanya dengan nada dingin. "Jika kita mengendalikan kitab ini, kita dapat memanipulasi cahaya untuk kepentingan kami, bukan untuk para nabi." Amun menatap dengan mata berkilau berwarna merah. "Kau tak menyadari, Firaun. Cahaya tidak dapat dipaksa. Ia akan memilih, dan bila kau terlalu menakutkan, cahaya akan melarikan diri ke dalam kegelapan yang kau ciptakan." Ketika Anub kembali ke Teba, ia membawa sekelompok penduduk yang menyoroti kitab. Pada saat matahari terbenam, mereka membawa kitab cahaya di atas cahaya ke tepi sungai Nil, menghadap ke arah Firaun yang menunggu di atas peron batu. Kata-kata, "Aku adalah cahaya di atas cahaya," terulang-ulang, mengisi udara dengan energi yang berdenyut. Tiba-tiba, aliran air Nil berubah menjadi berwarna keemasan, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Di seberang, Amun melangkah maju, memegang tongkat hitam yang berkilau. "Kau pikir cahaya dapat dibelenggu oleh kata-kata?" teriaknya, memancarkan gelombang energi gelap yang menelan cahaya, membuatnya bergetar. Firaun mengambil posisi di antara keduanya, mengulangi mantra yang ia tulis di kitab. "Cahaya, bersinarlah. Aku adalah cahaya di atas cahaya." Teriakannya mengombinasikan suaranya dengan getaran batu, menciptakan resonansi yang menggetarkan seluruh kota. Darah para nabi, tinta suci, mengalir kembali ke dalam aliran Nil, menimbulkan kilauan kuning yang menandakan keberanian para nabi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Darah para nabi, yang dulu dianggap sebagai tinta, ternyata merupakan energi hidup yang menunggu untuk dibebaskan. Saat mereka mencair, mereka menyatu dengan air Nil, menciptakan cahaya berwarna ungu yang melingkupi seluruh wilayah.
Cahaya itu menelusuri setiap sudut istana, mengungkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi selama ribuan tahun. Para nabi yang dulu menetes di altar kini muncul kembali dalam bentuk cahaya holografik. Mereka berdiri di tepi sungai, menatap Fir'aun, Anub, Hem, dan Amun. Nabi Ibram, dengan mata bersinar, berkata, "Kau memanggil cahaya, namun engkau lupa bahwa cahaya memerlukan keseimbangan. Kekuatan tanpa kebijaksanaan akan menjadi bencana." Moses mengangkat tangannya, menuliskan perintah pada pasir yang berkilau, "Kembalikan tanah kepada orang-orang yang bekerja keras, dan jangan biarkan cahaya menguasai hati manusia secara semata." Isa menambahkan, cahaya bukanlah milik seorang raja. Ia milik semua yang mau mendengar suara hati mereka, dan bersedia berkorban demi kedamaian. Amun menurunkan tongkatnya, menatap dirinya tercermin dalam cahaya. Aku mengira menguasai kegelapan akan memberi aku kekuasaan abadi, kata Amun dengan suara gemetar. Namun cahaya mengajarkan aku bahwa ketakutan hanyalah bayangan dari kebodohan. Hem menunduk, meneteskan air mata. Aku terlalu takut pada perubahan. Aku takut pada cahaya yang terlalu terang, yang membutakan hatiku. Sekarang, aku mengerti. Kita harus menjadi penjaga, bukan penindas. Fir'aun menatap kitabnya, memegangnya dengan kedua tangan. Aku telah menuliskan kutukan dan harapan dalam satu goresan. Aku bersalah karena menaruh kepentingan pribadi dalam cahaya para nabi. Ia membuka kitab itu, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan kecil, yang kemudian terbang bersama angin, menghilang di atas Nil. Dengan demikian, legenda cahaya di atas cahaya tidak lagi menjadi monolog seorang raja, melainkan simfoni yang dimainkan oleh seluruh umat manusia, mengingatkan kita bahwa setiap jiwa yang berani menyinari kegelapan akan menjadi bagian dari cahaya yang lebih besar. Dalam keheningan Nil, riak-riak air mengangguk, seakan berkata, kita semua adalah cahaya, dan bersama kita menaklukkan gelap.